Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita yang singkat dan sederhana ini adalah sikap kita menghadapi media massa. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi media massa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari media massa ini. Apalagi sekarang banyak dilakukan pekerjaan, komunikasi secara online. Nah, bagaimana sikap kita terhadap media massa ini? Ini beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama kali sikap kita adalah jangan kita memposting hal-hal yang sifatnya berisi sesuatu yang tidak baik, ya, yang negatif. Misalnya kita ada isian-isian kata-kata yang kurang santun, kurang sopan, kurang bijak, ya. Jadi kalau kita memposting sesuatu hal, ya, apakah tulisan, apakah perkataan-perkataan, ya, ketiklah tulisan-tulisan yang baik, ketiklah kata-kata yang baik, bahkan kalau bisa dengan kata-kata yang sifatnya positif, ya, yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan sesuatu hal yang kemaslahatan, ya, bukan malahan memberikan kata-kata yang berupa umpatan, postingan-postingan yang menghina atau postingan-postingan yang menjatuhkan. Apalagi kalau postingan-postingan yang kita posting itu adalah menimbulkan sesuatu kekacauan, ya, ataupun kegelisahan, ya, itu usahakan jangan demikian. Jadi kita harus bijak, postinglah hal-hal yang baik, postinglah hal-hal yang positif, ya, karena media massa ini banyak sekali manfaatnya. Apalagi dalam kondisi online sekarang, ya, selama kita pandemi hampir lebih kurang 2 tahun ini kita berinteraksi banyak secara online, bekerja secara online. Nah, ini banyak manfaatnya. Kalau kita bisa memanfaatkan itu, insya Allah media massa adalah satu ajang komunikasi yang memudahkan semua urusan kita. Apalagi, ya, dengan media massa ini yang jauh bisa jadi dekat. Masa-masa misalnya kita di hari Lebaran, Idul Fitri yang tidak bisa mudik, bisa mengucapkan ucapan maaf lahir batinnya melalui media massa, grup-grup WA, ya, ataupun dengan di media sosial lainnya. Tetapi kita tetap memegang rambu-rambu perkataan yang bijak, yang sopan, yang baik, ya, yang menenteramkan, yang menamaikan. Jangan ada meresahkan. Itu yang pertama. Kemudian juga bijak kita dalam menghadapi media massa adalah kita jangan memposting sesuatu hal yang kadang-kadang kita belum tahu kebenarannya, ya. Jadi jangan suka share sesuatu yang belum tahu kebenarannya, belum berita-berita yang belum tahu kita apakah itu memang berita yang bisa dipercaya atau tidak. Jadi kita juga harus berhati-hati. Jadi kalau kita memposting sesuatu hal, apalagi yang berupa kaitan dengan berita-berita, ya, postinglah hal-hal yang memang sudah jelas beritanya, ya, sudah akurat, ya. Jangan kita mudah men-share atau memposting sesuatu hal yang belum pasti, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu hal yang bisa menimbulkan fitnah atau kekacauan atau kegelisahan. Jadi harus berhati-hati kita men-share atau posting berita-berita yang kita sendiri mungkin belum tahu sumbernya apakah itu benar atau tidak. Jadi tetap berhati-hati. Kemudian yang ketiga, jadi kalau kita mau posting itu tadi di awal juga saya sebutkan, postinglah hal-hal yang sifatnya positif, ya, sifatnya hal yang positif, karena kita bisa di media massa ini kita bisa memposting hal-hal yang bisa membuat kita itu termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kata-kata motivasi diri atau kata-kata yang sifatnya itu mengajak kebaikan-kebaikan. Itu lebih enak, ya, lebih enak kita itu orang membacanya juga lebih enak, ya, bisa menenteramkan, ya. Jadi itu kita bisa carilah, pilih kata-kata, pilih dan pilihlah kata-kata yang baik, ya, sehingga kata-kata yang keluar ataupun yang kita tulis, yang kita ketik adalah hal yang positif, ya. Dan itu juga kalau misalnya dalam media massa seperti ini banyak hal-hal manfaat yang bisa kita lakukan dengan media massa ini tadi, kata-kata tadi, ya. Jadi dengan media massa ini tergantung kita, ya, bagaimana kita mempergunakannya media massa ini dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai kita dengan media massa ini justru menimbulkan permusuhan ya. Nah, selainnya apa? Bijak kita itu cari akun-akun yang baik ya. Jangan berteman dengan sesuatu hal yang terkadang akhirnya menimbulkan perselisihan ya. Tidak bagus kalau ada kita terjadi perselisihan di media massa. Banyak kalau kita lihat ya postingan-postingan akhirnya memberikan perselisihan, komen-komen yang tidak baik, komen-komen yang negatif. Nah, itu kita hindarkan ya. Jadi kita harus bisa merem diri kita, harus bisa menjaga diri kita. Karena apa? Karena kita harus juga bersikap yang baik, berakhlak yang baik. Karena itu tuntunan Islam seperti itu ya. Islam itu ya dimanapun dia berada, ya apakah dia di media massa, apakah dia dalam kehidupan sehari-hari, ya dia tetap berakhlak yang mulia, berkata yang baik, berbuat yang baik. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Banyak sebenarnya ya di sana sikap kita terhadap media massa. Jadi tergantung pribadi kita juga mensikapinya. Jadikanlah media massa sebagai tempat ya, sebagai salah satu sarana kita untuk mempermudah komunikasi kita. Apalagi sekarang sudah banyak lakukan secara online ya. Nah, ini bisa kita mensikapinya dengan baik karena sesuatu hal yang baik ya, kita niatkan juga semuanya menjadi kebaikan-kebaikan, kemaslahatan juga. Kalau kita memposting hal yang baik, yang menerima juga yang baik, kita akan banyak teman, kita juga akan memberikan kedamaian dan terhindar dari permusuhan, terhindar dari kegelisahan dan seterusnya. Mudah-mudahan postingannya ataupun kata-kata yang singkat ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua untuk berkomunikasi yang baik, bermedia massa yang baik, ya bersosmed yang baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, aktivitas kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.